Selamat datang dalam seri tutorial ini. Hari ini kita akan membahas revolusi dalam metode pengumpulan data penelitian melalui Open Data Kit atau yang disingkat ODK. Seri ini akan menjelaskan secara lengkap bagaimana teknologi ini merubah cara kita mengumpulkan, mengelola, dan menganalisis data penelitian di era digital. Dalam video pertama ini, kita memiliki beberapa tujuan pembelajaran. Pertama, kita akan memahami dasar-dasar Open Data Kit. Kedua, kita akan mengenal keunggulan pengumpulan data digital dibanding cara lama atau tradisional. Ketiga, kita akan melihat penerapan ODK dalam dunia akademis dan penelitian. Dan terakhir, kita akan mempelajari alur kerja lengkap sistem ODK dari awal hingga akhir. Baik, mari kita mulai dengan pertanyaan dasar, apa sebenarnya Open Data Kit itu? ODK adalah kumpulan alat sumber terbuka yang khusus untuk pengumpulan data menggunakan perangkat mobile. ODK dikembangkan oleh Departemen Ilmu Komputer Universitas Washington. Tujuan utamanya adalah membuat teknologi pengumpulan data canggih bisa diakses oleh semua peneliti, bahkan yang memiliki dana terbatas. Yang Anda lihat di layar adalah tampilan ODK. Meskipun terlihat sederhana, di balik tampilan ini terdapat kemampuan yang sangat canggih untuk pengumpulan data. Untuk memahami pentingnya ODK, mari kita lihat perkembangan cara pengumpulan data. Dimulai dengan era kertas. Saat peneliti harus membawa banyak formulir, papan, pulpen, kamera terpisah, dan alat GPS yang berat, bayangkan betapa repotnya dan berapa banyak kesalahan yang mungkin terjadi dengan cara ini. Kemudian muncul era peralihan dengan PDA dan alat khusus lainnya. Lebih baik, tapi mahal dan seringkali memiliki fungsi terbatas. Akhirnya, kita sampai ke era smartphone dengan aplikasi terpadu seperti ODK, yang menggabungkan semua alat tersebut dalam satu perangkat yang sudah umum dimiliki orang. Grafik ini menunjukkan peningkatan besar dalam efisiensi dan ketepatan data ketika kita beralih dari metode kertas ke solusi digital terpadu seperti ODK. ODK memiliki beberapa keunggulan penting. Pertama, ini adalah perangkat lunak sumber terbuka dan benar-benar gratis. Tidak ada biaya lisensi, tidak tergantung pada satu penyedia. Kedua, kemampuan offline-nya sangat bermanfaat untuk penelitian lapangan. Anda bisa mengumpulkan data di daerah terpencil tanpa internet dan menyinkronkan nanti ketika terhubung kembali. Ketiga, ODK mendukung berbagai jenis data yang mungkin Anda butuhkan, mulai dari teks dan angka, lokasi GPS yang akurat, foto, video, rekaman wawancara, hingga pemindaian barcode dan QR code untuk identifikasi cepat. Setiap gambar kecil yang Anda lihat mewakili keunggulan tersebut, menjadikan ODK alat yang lengkap untuk hampir semua kebutuhan pengumpulan data ilmiah. Keberagaman fungsi ODK membuatnya dapat digunakan dalam berbagai bidang akademis. Dalam penelitian lapangan dan survei populasi, ODK telah mengubah cara kita mengumpulkan data demografi dan perilaku. Dalam evaluasi program, ODK memungkinkan pengumpulan data awal, tengah, dan akhir yang lebih efisien dan akurat. Untuk penelitian jangka panjang, ODK menawarkan konsistensi dalam pengumpulan data berulang. ODK juga membawa perubahan besar dalam bidang dokumentasi arkeologi dan antropologi, memungkinkan pencatatan temuan dan pengamatan budaya yang lebih tepat,
Dan di bidang ekologi dan konservasi, peneliti menggunakan ODK untuk melacak spesies, memetakan habitat, dan memantau perubahan lingkungan. Gambar-gambar ini menunjukkan beberapa contoh penerapan di berbagai bidang tersebut. Sekarang, mari kita pahami alur kerja ODK secara keseluruhan. Proses dimulai dari merancang formulir menggunakan XLS form, spreadsheet struktur khusus yang kemudian diubah ke format yang dibutuhkan ODK. Langkah kedua adalah mengatur server ODK sentral yang berfungsi sebagai pusat penyimpanan dan pengelolaan formulir serta data. Langkah kedua adalah mengatur server ODK sentral yang berfungsi sebagai pusat penyimpanan dan pengelolaan formulir serta data yang dikumpulkan. Ketiga, pengumpulan data di lapangan menggunakan aplikasi ODK Collect pada perangkat Android yang bisa digunakan baik online maupun offline. Terakhir, data dikumpulkan di server untuk digabungkan dan dianalisis dengan berbagai pilihan ekspor di program statistik yang Anda inginkan. Setiap gambar mewakili satu tahap dalam alur kerja ini, menunjukkan perjalanan data dari desain hingga analisis. Sebagai ringkasan, ODK merupakan revolusi metode dalam pengumpulan data penelitian. Ini bukan sekedar alat teknologi, tapi perubahan mendasar dalam kualitas dan efisiensi proses pengumpulan data. ODK juga menjadi jembatan yang mempermudah perjalanan dari pengumpulan data mentah menuju analisis yang bermakna, mengurangi waktu, tenaga, dan kemungkinan kesalahan selama proses. Kutipan dari peneliti yang Anda lihat menggambarkan dampak nyata ODK dalam proyek penelitian di berbagai bidang ilmu. Untuk belajar lebih lanjut, saya sangat menyarankan Anda mengunjungi situs ODK untuk mendapatkan dokumentasi terbaru. Dokumentasi teknis memberikan detail yang mendalam tentang setiap dokumen. Forum komunitas adalah tempat berharga untuk berbagi pengalaman dan mendapatkan bantuan dari sesama peneliti. Dan jangan lewatkan publikasi ilmiah terkait yang telah mendokumentasikan metodologi dan dampak ODK dalam berbagai konteks penelitian. Demikian pengantar tentang Open Data Kit dalam video. Demikian pengantar tentang Open Data Kit. Dalam video berikutnya kita akan mempelajari lebih dalam tentang arsitektur sistem ODK dan komponen-komponennya. Terima kasih telah menyimak.